Berarti cewek-cewek lo yang kemarin dan sekarang ini gimana? Kemarin maksudnya mantan lo dan juga yang banyak banget ya mantan. Ya kan ada beberapa kan? Gitu ya. Oh, enggak tahu juga sih. Mau kita bahas sekarang? Pertanyaan kedua. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru-seruan bareng Laude. Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Gimana kalian udah lihat episode-episode sebelumnya kan? Gimana? Itu lumayan bisa menginspirasi kalian ya harusnya. Dan juga buat teman-teman yang lain yang mau cek-cek teman-teman saya yang lain tuh boleh dilihat di episode-episode di bawah ini. Oke, so di episode kali ini nih spesial banget, selalu spesial sih gue karena Serundeng tuh selalu kedatangan teman-teman gue yang sangat kece-kece dan emang mostly tuh gue juga deket sih sama mereka semua. Tapi yang ini agak beda nih. Ini mungkin beda. Kalau yang kemarin mungkin main instrumennya masing-masing gitu satu. Kali ini dia tuh kayak apa ya? Mungkin kayak gurita, tangannya banyak kayak bisa mainnya banyak banget dan jago lagi. Kesel gak sih lo buat teman-teman yang mungkin tahu nih, ini gue udah kasih kisi-kisinya nih. Pasti siapa ya gitu. Gila, dia datang dari daerah mengguncang ibu kota. Kita sambut Agung Munte. Gimana bridging gue bagus ya? Ini tadi ceritanya shoot ke kau dulu. Oh, oke. Tapi seorang muda deh. Oh iya. Gak apa-apa. Orang nebak-nebak ketawa siapa nih? Boleh. Gimana gue? Selamat datang di Serundeng. Oke. Ini seru-seruan bareng Laude. Oke. Jadi nggak hanya ngobrol, kita ada seru. Jadi jangan panik ya. Relax aja, chill. Biar relax, chill. Aku kasih tau di awal deh. Serundeng nih gimana ya? Belakangan ini cukup fenomenal. Oh, cukup fenomenal. Iya. Mengguncang story Instagram. Instagram. Iya juga ya, dan YouTube ya. YouTube dong. Iya, kayak di tengah pandemi ini emang. Oh, iya, boleh. Enggak, cuman aku emang udah lama pengen bikin ini, cuman ya karena ini lagi kosong jadi akhirnya bikin beneran. Terjawab gitu. Oke, buat teman-teman yang mungkin pasti banyak yang udah tahu lagi lah, followersnya banyak dan juga ikonik banget dan juga sangat musikal anaknya. Jadi pasti pada tahu, tapi mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu berkecimpung di dunia musik mungkin nggak tahu kan nih Agung Munte ini siapa nih Agung Munte. Boleh cerita nggak lu sekarang lagi ngapain, terus lu tuh apa sih di dunia musik ini? Sekarang lagi berusaha bertahan hidup aja. Itu semua sama nggak hanya musisi, itu semua pengacara itu juga pengusaha juga bertahan hidup memang. Kebetulan satu profesi sama Lodeng. Kita sama musisi. Kita lagi berusaha bertahan hidup. Jadi seperti yang gue bilang di awal, Agung Munte ini multi instrumen, makanya banyak banget yang kesel sama dia. Kenapa dia bisa banyak instrumen dan jago? Jadi dia awalnya tuh itu main drum atau main keyboard sih ininya, maksudnya munculnya itu? Munculnya pertama sebagai drummer. Oh, sebagai drummer ya? Sebagai drummer. Terus pada suatu hari. Itu. Iya, pada suatu hari. H-1 harus gantiin seorang keyboardis, dia sakit. Oh, gantiin ya. Kayak ini cerita itu macam gitaris terus mau gantiin basis. Biasanya basis jadi gitaris karena itu ya. Ternyata ada juga di keyboard ya. Iya, ternyata terjadi. Tapi ini agak nyebrang. Agak nyebrang. Gitar sama bass tuh masih satu keluarga lah. Satu keluarga ya. Ini drama sama keyboard beda banget ya, ritme sama melodis ya. Iya. Jadi malam-malam kayak gini nih, settingannya lagi malam-malam, ada WhatsApp. Lo bisa gantiin keyboardis gue nggak besok? Sakit nih dia mendadak. Ya udah. Yakin tuh ya. Modal nekat lagi. Nggak, kebetulan waktu itu gue butuh tebengan balik ke Bandung. Manggungnya di Bandung. Manggungnya di Bandung. Wah. Gue lagi di Jakarta. Gila. Emang jalan Tuhan ya, nggak ada yang tahu. Di situ, yes, gue nggak usah bayar travel nih. Buat teman-teman yang tahu banget Agung Munte, nah ini dia banget nih. Ternyata gara-gara itu ya. Jadi waktu itu gue masih kuliah di Bandung. Ya. Ini terus kau lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta, lagi latihan, lagi di Odessa waktu itu. Lagi Odessa ya. Ingat banget, lagi di Odessa ada SMS. SMS lagi. WhatsApp itu udah WhatsApp ya. Oke. Besok bisa nggak main di Bandung? Kesempatan memang. Akhirnya diain. Modal nekat juga. Ya, itu main keyboard ya. Jadi ya Agung tuh sekarang terkenalnya bukan terkenal ya, maksudnya ya orang taunya kalau cari drummer Agung deh, atau nyari keyboard Agung deh gitu. Dua instrumen itu yang
jadi ibaratnya main instrumen Iya. lo ya sekarang ya. Tapi dia bisa main saksofon juga. Dia bisa main gitar-gitar tuh berapa chord bisa juga. Cuman mungkin nggak diambil as a main ini ya. Chord palang bisa lah. Chord palang. Cebalok bisa. Buat main instrumennya ada drum dan juga keyboard gitu ya. Iya. Nah, mau tahu sedikit nih Gung, mungkin Oke. teman-teman banyak juga yang nggak tahu nih. Lu tuh gimana sih awalnya, maksudnya kayak emang dari kecil belajar musik atau SMP atau apa, kan tiap orang tuh beda-beda kan. Iya. Belajar musik sih dari kecil sebenarnya. Dari awalnya nih minatnya memang drum. Oh, emang langsung suka drum ya? Emang suka drum. Tapi pas mulai les drum itu dipaksa untuk les keyboard juga, les piano. Oh, les piano waktu itu ya? Les piano, cuman nggak suka. Gue Oh, nggak suka. oke. Dipaksa. Kenapa nggak suka terus ya harusnya? Mulai intimidasi di belakangnya. Emang nggak suka. Tapi entah kenapa les drumnya bertahan 2 tahun, les pianonya bertahan 7 tahun. Wah, itu karena nggak suka teman-teman. Jadi ternyata filosofi kayak kita harus suka dulu, nggak juga. Di Agung Munte tuh nggak berlaku, nggak juga ya. Nggak juga. Ya. Jadi yang bertahan justru les pianonya 7 tahun. Terus itu berhenti, udah akhirnya belajar otodidak awalnya. Otodidak piano pop. Terus karena lesnya piano klasik. Oh, lesnya klasik, oke. Otodidak piano pop, baru ya mulai main di gereja. Oh, oke. Di situ mulai. Main di gereja tuh berarti main piano ya? Iya, Bukan main piano. Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lihat dari kecil udah dua-duanya. Ya, terus. Baru pas SMA baru mulai, kayaknya gue suka nih main piano. Oh, oke. Di situ minta les. Oh, les lagi akhirnya pas. Minta les piano jazz. Oh, oke. Itu private apa di sekolah musik gitu? Di sekolah musik, di sekolah musik di Medan tapi. Di Medan ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu juga, Agung ini anak daerah juga sama kayak beberapa teman-teman kita yang kemarin. Datangnya dari Medan. Yoi, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ini salah satu kebanggaan para lelek kita nih. Sumut Pride. Sumut Pride. Ya, tapi banyak banget teman-teman pendatang yang dari Medan tuh gokil-gokil sih, Gung. Iya. Gue juga kalau lagi main di Medan gitu kadang suka ketemu home band gitu. Gila, gokil-gokil sih mereka. Iya, karena di Medan tuh ini ya atmosfernya nggak tahu kalau sekarang ya. Cuman pada waktu itu sih banyak festival band kan. Oh, banyak juga ya. Jadi Iya. animo bermusik itu. Animo bermusik tuh cukup banyak. Terus ya kulikan festival Iya, kan. kulikan festival yang harus susah. Harus bisa, kalau basis harus bisa slap sambil loncat. Itu. Biar bass player. Bass player karena itu ya, bass player itu kayaknya emang ya masih bagus banget, jadi kayak mendukung semua orang mengejar skillnya gitu di awal. Mengejar skill dan ini showmanship, benar. Gila. Oh gitu, jadi di Medan dulu. Dari lahir juga di Medan ya? Dari lahir di Medan. Lahir di Medan, terus lo ke Jakarta langsung? Oh, ke Bandung. Ke Bandung dulu. Pura-pura nggak tahu. Gak apa-apa. Kan gitu kan ceritanya. Iya. Ke Bandung kuliah. Iya, ke Bandung kuliah. Itu berarti tahun berapa tuh? Kuliah tuh 2012. 2012 tuh transmigrasi. Urbanisasi ya. Kamu urban ya. Urban. Maksudnya pindah ke Bandung untuk kuliah awalnya. Pindah ke Bandung kuliah. Oke, terus kuliahnya apa nih kalau boleh tahu nih? Musik ya. Berhubungan sekali sama musik. Apa tuh? Teknik telekomunikasi. Keren. Iya, berkomunikasi lewat musik ya. Musik itu kan alat komunikasi kan? Kan telekomunikasi jauh. Iya, benar. Itu definisinya tuh. Jadi aku nih menjangkau jiwa-jiwa yang jauh melalui musik. Iya. Nyambung, bisa disambung-sambungin. Sebenarnya semua bisa disambung-sambungin, guys. Gua nih akuntansi. Iya, itu juga bermusik. Jadi ngitung quotation. Iya. Quotation kalau bermusik. Quotation pendapatan ketika bermusik. Jadi itu, bisa tuh manajer band tuh ya bisa. Bisa. Jadi sebenarnya passion gue ke manajer atau finance label. Oke gitu. Jadi Agung nih Java Festival Production kemarin kayaknya bisa deh. Bisa ya. Iya nih musik mulai nggak ada nih. Aduh. Ya oke, gila sih, gokil sih Gung. Berarti lo dari Medan terus lo ke Bandung untuk kuliah. Nah di situ tuh baru ya ketemu lingkungan musik yang. Ya awalnya bergaul sama musisi, awalnya di kampus dulu kan. Oh, di kampus dulu ya, benar. Awalnya di kampus, ikut UKM bandnya kampus. Oke. Baru di situ mulai kenal orang di luar kampus, karena di kampus ada yang kenal orang-orang luar. Iya itu. Kita ikut bergaul sama mereka, begitu, akhirnya kenal sama scene musik Bandung. Akhirnya sembari gue membangun lingkungan, membangun link di Bandung, koneksi. gue membangun koneksi juga di Jakarta. Oh, oke. Jadi gue sering nginep di
sering ke Jakarta nginep di rumah temen. Iya, YA ya. Inisialnya YA. YA ya, dia drummer juga. Nanti kita undang YA untuk memberikan keluh kesahnya di nginepin sama Agung. Bagus lah main drummer bagus. Berapa tahun ya? Lumayan, itu mulai dari pertama ke rumah YA tuh 2013-an mungkin ya. Iya. 2013 ya. Terus mulai ngekos itu kan di Jakarta 2017 ya. Iya, berarti sampai setahun tahun berarti, itu. Berarti teman-teman 4 tahunan bisa nginep. Berarti buat ya semoga diridhoi sama Allah, dikasih rezeki dan juga berkah karena sudah memberikan tampungan kepada kaum-kaum fakir. Dia orang tuanya besar jasanya untuk scene musik Indonesia. Iya, tuh besar. Iya benar, orang tuanya jasanya besar banget buat scene musik Indonesia. Buat yang penasaran boleh komen nanya. Siapa ya itu? Oh gitu ya, Gong. Jadi berawal di Bandung terus membangun koneksi sangat penting, teman-teman. Jadi penting banget. Ini juga gue tujukan kadang buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin masih SMA kayak, gue pengen main musik nih. Biasa kan berandai-andai gitu kan. Iya. Terus kayak, cuman ya kurang lebih kita harus share juga untuk memberi mereka wawasan bahwa dunia musik itu kayak gitu loh, nggak seindah kadang kan orang lihat ya, wah enak ya gue mau sama ini, enak jalan-jalan, enak main sama artis ini, enak main sama artis. Dia nggak tahu berat hidupnya kayak apa. Dulu jerih payahnya gitu. Agung Munte sampai numpang hidupnya lihat. Keluar kota enak, first flight enak gak? Iya, first flight enak gak? Abis itu bangun pagi ya. Gila, kurang beres tidur. Manggung, balik hotel jam 1, jam 3 standby lobby. Itulah buat teman-teman, nanti kalian akan rasain kalau emang kalian berminat dan juga udah yakin nih gue bakal masuk ke dunia musik itu ya. Anjir, oke Gung, itu menarik banget sih. Jadi lu di Bandung, lu bangun koneksi, bangun koneksi sangat penting ya. Terus juga lu nggak hanya bangun koneksi di Bandung aja ya, lu benar-benar bangun koneksi di Jakarta ya. Terus trigger lo apa yang buat saat itu kayak, aduh gue harus ke Jakarta nih? Pada awal itu, pada saat itu sebenarnya belum ada ya, cuman kayak perlahan-lahan aja. Jadi kalau di trace back ke belakang ya, gig pertama gue di Jakarta tuh tahun 2013. Oke. Selama tahun 2013 itu cuman 1 gig gue di Jakarta. Itu aja tuh ya? 1. Cuman 1. Tahun 2014 tuh ada 2 gignya. Oh, nambah. Jadi mulai ada setahun. Benar. Itu namanya proses ya. Iya, mulai grafiknya mulai kayak kurva corona tuh mulai naik ya. 2015. Oh, pokoknya mulai naiknya itu di 2015 ya. 2015 tuh mulai ada sebulan sekali. Oh, nggak setahun sekali ya. Sebulan sekali. Nah, 2016, 2017 tuh mulai. Oke, ini makin banyak di itu ya. Iya, tapi kuliah gimana tuh sambil waktu itu zaman itu? Pada waktu itu ya masih bisa sambil bolak-balik ya. Bolak-balik. Terus ada juga berkorbannya pada waktu itu kayak, aduh gue nggak bisa nih ngambil gig ini, gue ada UTS gitu. Iya, kelas-kelas penting gitu ada ya. UAS atau jatah absen gue udah habis. Iya. Tapi tuh pelajaran juga buat yang kuliah ya. Gue dulu jatah absen tuh gue hitung mulai awal semester tuh gue hitung. Oke. Udah gue jadwal kuliah udah keluar kan hari Senin sampai Jumat. Gue usahain Sabtu tuh nggak ada kelas. Oke, ya karena Sabtu Minggu itu. Iya. Benar. Gue gak atur sedemikian rupa, pokoknya gue nggak mau ngambil kelas Sabtu. Mau gue Senin kelas ada 4. Iya, nggak apa-apa deh. Bodo amat. Yang penting 1 gue nggak ada. Iya. Nah, terus jatah absen tuh gue udah hitung. Oke, ini SKS sekian, gue bisa jatah absen segini kan, berarti udah bisa dihitung kan. Terus gue nggak akan pakai jatah absen itu kecuali manggung. Iya benar. Mau sakit, mau berdarah bisa. Tetap masuk tuh ya. Gue masuk. Mau di kelas entar gue tidur. Iya, pokoknya minimal gak masalah. Yang penting gue hadir. Selama dia nggak bisa titip absen, gue harus hadir. Iya benar. Karena ada juga titip absen ya. Karena gue kepikiran, jangan sampai nih gue nggak bisa ngambil gig karena absen. Absen ya. Gue nggak bisa. Aduh latihan nih. Misalkan seband 7 orang, 6 orang udah bisa latihan hari ini. Iya, itu enak banget tuh. Lo doang yang nggak bisa kan nyusahin kan. Iya benar. Yaudah, sebisa mungkin gue kepala bocor kayak mimisan. Pokoknya tetap masuk tuh. Gue harus merangkak ke kelas, gue merangkak masuk deh pokoknya. Terus akhirnya ya itu bisa ya lo atur sedemikian rupa ya. Atur sedemikian rupa, tapi akhirnya pas 2017 tuh kayak udah nggak bisa nih kayaknya. Udah ya. Berarti kuliah berapa lama, Gong? Kuliah itu gue kayak mulai. Total. Gue mengundurkan diri tuh 2018. 18 ya, itu semester berapa tuh jadinya? 2012 lumayan tuh ya. Iya. Nggak enak juga yang hitung ya.
Tadi absen dihitung giliran semester kamu dihitung. Nah, tapi pembelaan diri gue, okay. Gue di atas, kan gue ceritanya telat lulus kan, karena main musik. Iya. Tapi mulai semester 8 ke atas, itu gue udah bilang ke orang tua. Udah jelasin. Gue ada pemasukan nih dari main musik. Gue main musik tuh bukan sesuatu yang gue hura-hura doang, gak ada juntrungannya. Gue menghasilkan kok dari sini. Jadi gue dari semester 8 ke atas tuh udah mulai bayar uang kuliah sendiri. Wah, gila, ini inspirasi banget. Jadi minimal untuk kalian-kalian yang misalkan masih SMA mau atau lagi kuliah mikir mau main musik, ya boleh aja kalian kuliah sambil main musik, tapi pikirkan itunya aja. Iya benar, itu karena tanggung jawab kita ke orang tua ya. Iya. Benar-benar, gokil. Ini gue setuju banget nih, karena gue juga waktu kuliah juga sama, gue juga bayar kuliah sendiri. Karena berpikir, kalau gue nggak tahu nih, ntar kita coba tanya. Maksudnya kalau gue dulu bokap nyokap gue nggak terlalu mendukung, tapi bukan yang lu nggak boleh main musik, nggak juga. Bokap gue kayak ya udah terserah, tapi ya udah yang penting kalau bisa jangan musik deh, kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah buktiin aja setidaknya. Ya kayak misalnya kita bayar uang kuliah sendiri, ya seperti yang kau bilang juga kita jelasin kalau ini gue udah bisa ngasilin kok, dan kita nggak maksudnya nggak hura-hura, nggak negatif seperti orang dulu pikirkan gitu. Sebagai musik, jadi mungkin mereka juga tenang ya, mungkin kau juga gitu kan. Nah ini aku punya pertanyaan nih. Apa nih? Di titik mana orang tuamu mulai oke loh, Deng ini kayaknya emang bisa main musik nih, bisa hidup dari musik. Sebenarnya secara kejadian sih nggak ada yang di titik ini kayak yaudah deh akhirnya mama izin gitu, nggak ada sih sebenarnya. Karena kayak let it flow aja. Tapi mungkin kalau ditanya titik paling ini yang aku tangkap pas lulus kuliah. Karena pas sebenarnya kalau gue malah kayak gue baru masih baru masuk dunia profesional musik itu semester 5 kali ya. Semester awal ya udah masuk juga sih yang profesional, at least dibayar, tapi masih yang ya adik-adik kece-kece, masih kayak ya kecebong mulai profesional itu semester 5-6 lah gitu. Jadi semester 5-6 dan udah pokoknya udah bayar sendiri sih dari awal. Terus semester 5 bayar sendiri pokoknya panjang sih. Kalau aku dulu soalnya sempat beasiswa. Jadi awal beasiswa, terus pas semester 5 itu udah akhirnya bayar sendiri. Jadinya dan udah bayar sendiri gitu. Ya pokoknya pas lulus deh akhirnya kan, ya abis lulus soalnya kan pilihannya antara ya kalau nggak kerja akuntan atau ya sesuai kuliah ya musik kan. Ya udah, jadi kayak kalau ditanya titik baliknya itu ya mungkin pas lulus kuliah kali ya. Kalau gua gitu. Kalau lu nggak lulus ya? Sorry. Iya. Itu agak ini sih sebenarnya, agak perdebatan lah. Itu juga perdebatan panjang ya. Perdebatan panjang karena ketika akhirnya aku mengundurkan diri kuliah tuh pasti ya adalah pertentangan di keluarga. Betul, pasti ada. Karena keluarga juga besar ya. Itu dia. Tapi akhirnya pelan-pelan mulai dibuktikan lah kalau ini loh, gue main musik emang ini passion gue. Emang ini passion, benar. Emang dan bisa kok, maksudnya musisi itu sekarang tuh udah nggak kayak dulu. Iya benar. Maksudnya itu mungkin kalau dulu citra musisi itu ya mabuk-mabukan. Kalau nggak narkoba, minum, seks bebas. Nah itu. Kalau sekarang nggak gitu. Sekarang masih juga, cuman udah dikit. Sekarang tuh lebih banyak yang lurus kok. Banyak yang lurus, benar, banyak yang lurus. Itu. Jadi buat teman-teman ini sebuah inspirasi menurut gua. Kayak maksudnya kalau gua pribadi, gue puji Tuhannya sampai lulus gitu. Nah si Agung nih nggak lulus, tapi nggak jadi masalah, lulus nggak lulus pun yang penting kita menjalani kehidupan kita dengan benar ya. Yang penting kalian bisa buktikan ke orang tua kalian bahwa ya kalian bisa, kalian bisa survive. Ya bahwa yang kalian jalani itu dan kalian yakini itu ya positif dan juga bisa survive gitu. Ya karena sebenarnya bidang apapun ya. Iya benar. Bidang apapun asal kalian bisa excel di situ, bisa on top di situ, kalian bisa perfecting your craft, kalian akan kepake banget, benar bidang apapun. Banyak, dan itu sebenarnya banyak banget sih. Maksudnya kayak kadang gue suka baca, kayak rajin baca, suka baca. Maksudnya gue pernah baca kayak banyak kayak pengusaha yang sukses itu juga kadang ya ada yang nggak sekolah, bahkan gue punya teman sih dulu kalau nggak salah ya, bokapnya ini teman SMP gue nih, bokapnya ya pokoknya ya pengusaha sukses lah gitu.
dia tuh kayaknya nggak lulus SMP deh. Gitu. Tapi di daerah memang karena daerah bukan karena apa-apa. Karena daerah, tapi masih pengusaha jadi sukses gitu dan bisa mencukupi udah anak cucu nih sekarang gitu. Si Om itu, si bokapnya teman gue. Jadi ya benar sih itu kadang tapi bukan jadi suatu patokan ya kayak aduh gue berhenti sekolah aja deh. Gue begitu. Nah, itu bukan nggak kayak gitu. Jadi kalian jangan kayak gitu. Sebisa mungkin tuh kayak pernah nonton Takeshi Castle nggak? Iya, benar-benar. Yang dia lewat kolam tapi ada batu-batunya. Oh iya. Injek-injek batu tapi batunya ada yang ada yang bisa jeblos. Iya, ada yang pintar kan. Jadi dia nyari-nyari dulu. Iya. Batunya. Oh, ini udah kenceng nih aman batunya nih. Aman gitu. Dia berpijak. Iya, benar. Ada yang langsung loncat. Iya. Nah, kalau buat gua filosofinya adalah ya lo temukan dulu batu yang kuat nih. Buat berpijak, baru lo pilih pelan-pelan tuh batu berikutnya. Udah keren. Kalau lo udah yakin tuh batunya kuat, baru lo berpijak ke situ. Benar, gila filosofi keren banget nih. Gokil, enggak percuma kalau nonton TPI ya dulu. Ayo manis. Dulu TPI kok anak-anak sekarang enggak tahu TPI pasti apa. Dia bodoh sekali yang mulia. Iya benar. Bener Takeshi sekarang kalau yang dulu ya, kalau sekarang udah aneh-aneh gitu. Saya pegawai swasta. Doakan saya. Iya bener anjir. Wah ini lucu banget sih. Anjir itu tadi singkat cerita ya sejarah Agung nih buat teman-teman yang nggak tahu. Maksudnya kalau kalian lihat aduh enak ya Agung Munte main sama si ini suka ke sini bisa ini itu nggak semudah itu. Maksudnya ada perjuangan lain yang mungkin nggak terlalu musikal kayak misalnya dia harus meyakinkan orang tuanya itu kan nggak bisa kalian buktikan dengan main chord misalnya Pak ini aku nggak bisa kayak gitu. Aku bisa Coltrane Changes nih. Udah boleh nggak aku berkarir di musik? Aku bisa giant step 200 BPM nih. Gak ngaruh. Gak peduli orang tuamu. Gitu. Jadi maksudnya itu ada hal-hal lain yang emang di luar musik yang kita juga harus concern untuk hadapin gitu. Iya. Jangan cuek karena kalau menurut gue ya kayak banyak juga karena teman musisi. Ya kita musisi juga terkenal dan mungkin mostly ya habitnya kayak cuek, bodoh amat gitu. Nah kadang untuk hadapin beberapa hal kita nggak bisa kayak gitu. Kita tetap harus menghadapi dengan positif. Iya. Dan musisi itu selain skill kita bermusik ya, yang nggak kalah penting itu adalah soft skill sebenarnya. Benar. Cara kita membangun link, berkomunikasi ke orang. Karena kecuali lo mungkin Tommy Emmanuel ya main gitar sendiri, lo butuh orang untuk main musik. Iya. Kecuali lo Tommy Emmanuel cuma bawa gitar sendiri, lo kemana-mana main. Iya benar. Ya itulah. Iya benar. Itu soft skill yang kalian juga harus bangun perlahan lah. Ibaratnya kalau di kuliah musik kan ada major instrumen, minor instrumen. Ya mungkin kayak gitu lo harus perlengkapi diri lo dengan banyak hal lah gitu. Oke Gung, ini pertanyaan berikutnya nih gue pengen tahu. Lo kan sekarang lumayan banyak session juga kan, selain yang lain-lain lah. Session pertama lo? Nah, session pertama adalah gig pertama gue di Jakarta itu. Tahun 2013 itu bersama Oni and Friends. Langsung Mas Oni and Friends buat teman-teman yang nggak tahu. Mas Oni and Friends, Mas Oni dan teman-temannya and Friends. Itu dia band tapi bisa juga orkestra home band di salah satu TV swasta yang cukup terkenal dan juga pokoknya terkenal secara portofolio. Ibaratnya senior lah gitu ya. Gitu itu main drum atau main keyboard? Nah, itu main drum. Itu main drum. Itu ceritanya sebenarnya kayak mimpi juga. Sebenarnya kayak cuman gue bukan mau jual hayalan gue ya. Cuman ini gue ceritain aja. Jadi zaman-zaman Twitter tuh, tahun-tahun segitu kan masih Twitter kan 2013. Jadi mulai 2012, 2011 tuh, gue join Twitter tuh 2009. Nah, mulai dari situ tuh gue udah mulai membangun relasi lah. Gue follow drummer siapa gitu. Dari zaman itu sih sama-sama. Ya, dan ini yang gak kalah penting. Gue membuat portofolio gue sendiri. Dengan dalam arti gue ngepost YouTube. Pada waktu itu mungkin Instagram belum lah. Facebook juga kan kita nggak bisa temenan sama siapa yang kita nggak kenal. Iya, kalau nggak di accept nggak temenan. Iya, nggak temenan. Jadi ya satu-satunya ya gue posting permainan gue di YouTube pada waktu itu, di mana YouTube waktu itu belum kayak sekarang. Benar. Terus ya gue promoin di Twitter, terus waktu itu cuek juga sih, jadi gue ngepost YouTube, gue posting Twitter, gue tag siapa drummer. Iya, karena bodo amat. Emang kadang-kadang jiwa bodo amat tuh dibutuhkan juga sih. Iya, bodo amat perlu, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Kalau nge-tag gitu kan, maksudnya nggak merugikan juga ya kalau Twitter.
ya udahlah, jadi waktu itu membangun relasi. Nah gue mulai kenal pada waktu itu drummer Oni and Friends itu Axel Mangare. Oh ya Axel Mangare. Gue mulai kenalan sama dia di Twitter, mulai ngobrol. Nah tahun 2012 akhir tuh gue sama inisial YA tadi. Ya, ya. Gue datang ke master kelasnya Axel Mangare. Oh, oke. Gue datang. Nah, di situ gue kenalan in person. Iya, tatap muka. Ketemu. Iya, akhirnya ketemu langsung pertama kali kan. Terus pada waktu itu pas banget dia mau ke Amerika. Oke. Dia mau sekolah di Amerika. Oni and Friends drummernya lagi kosong. Oh, oke. Nggak ada kan. Terus dia tawarin gue. Oh. Udah, jadi dari situ tuh. Dari situ ya, tiba-tiba lo itu berarti dari Bandung. Udah di Bandung kan? Udah di Bandung dan kebetulan lagi di Jakarta, lagi main-main lah. Itu acara apa yang lo main tuh acara apa? Waktu itu acara Imlek, jadi off air. Apa on air? Off air di Kempinski. Oh, oke. Hotel Kempinski, acara Imlek. Gue main drama musikal, ngiringin drama musikal. Itu agak karena main pertama dan main baca. Dan gue nggak pernah ketemu rhythm chart seumur hidup. Oke, pasti chart piano atau chart drum. Gue les drum, gue walaupun gue nggak lancar baca, tapi gue les drum, jadi gue tahu kalau ini partitur drum nih. Iya. Kalau rhythm chart nggak ngerti kan, kok ini ada not piano tapi ada not drum, gimana baca? Ada semua. Kayak ada semua. Yang mana yang gue dibaca? Yang mana ini buat gua? Itu dia. Latihan jam 3 sore. Gue ingat banget latihan jam 3 sore daerah Manggarai. Gue nyampe situ 2.15 deh. Wow. Saking paniknya. Ini juga harus dicontoh buat teman-teman yang baru banget mau masuk dunia musik. Ketepatan waktu itu sangat penting. Di awal. Sisanya ya itu kalian tetap manage, nggak boleh gitu. Cuman emang di awal kan orang langsung lihat gila. Tapi kita pasti kayak kadang kalau kita kayak anak baru ya. Tapi gitu, latihan mulai jam 3. Gue nyampe 2.15. Latihannya mulai jam berapa? Jam 4:30. ya itu kalian rasain sendiri aja ya. Kita rasain sendiri. Tahu. Ya standar. Terus standar itu. Itu gue latihan. Jadi latihannya itu cuman hari ini latihan, besok latihan, lusa udah GR. Oh oke. Jadi yang seminggu dipadatin gitu ya. Terus besoknya udah pentas. Iya, jadi lo cuman ya intinya lo kayak cuman 2 kali latihan kan sebenarnya. Di hari ketiga tuh udah nggak boleh salah kan? Iya, GR tuh lo harus udah perfect. Sempurna lah. Hari kedua pun itu udah mulai sama cash. Oh iya ya udah mulai yang ngiringin musikal ya. Iya, karena kan udah drama musikal kan. Jadi udah mulai ada peran-perannya. Yang musik doang tuh hari pertama. Jadi cuma sehari sebenarnya. Sehari ya, kesempatan latihannya cuma sehari. Jadi di situ gue nggak tahu cara bacanya. Terus di situ gue pertama kali ketemu, ya ini agak musikal dikit lah ya pembahasannya. Si Mas Oni itu nulis partiturnya sangat banyak menggunakan DS, DC, kamar 1, kamar 2. Buat ada sisi positifnya dan negatifnya. Positifnya adalah lembarnya jadi dikit. Iya benar. Kita nggak perlu bolak-balik karena dia tinggal balik. Iya. Kita tinggal lihat aja, oh ini kesini, ini kesini. Cuman susahnya lalu lintasnya jadi ribet. Iya benar. DS1 kemana, DS2 kemana. Dan lu skip dikit, at least lu tiba-tiba kebayangin kopi gitu. Itu bisa hilang kemana tadi? Jangan kan ngebayangin kopi, itu berkedip hilang. Berkedip hilang tuh lalu lintasnya. Jadi udah, yang gue lakukan di situ adalah beres latihan, gue minta maaf. Standar baru kayaknya itu standar baru sih ya. Maaf ya tadi beres latihan, gue minta maaf, gue bawa pulang partiturnya. Oke. Sebenarnya partiturnya nggak boleh dibawa pulang. Oh gitu, izin akhirnya. Iya, gue izin, gue bawa pulang, gue dengerin semalaman materinya sambil gue baca. Oh ini maksudnya ini maksudnya gini. Oke. Hari kedua udah mulai bisa senyum dikit lah main. Udah aman ya, mendekati aman lah. Iya. Itu basisnya siapa waktu itu? Basisnya namanya Om Ius. Oh, Om Ius. Itu dia sangat banyak bantu ya, karena membantu. Pasti ya drummer sama basis harus ada. Jadi kayak ya kalau drumnya ibaratnya ya mungkin baru atau masih ini ya basis biasanya suka handle tuh baik banget. Ya, atau baik sebaliknya banget. harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Gitu. Bahkan gue lihat dia sebagai ini senior yang ideal. Iya benar. Itu sedangkan langsung kadang kita mengcopy dan kita mencontoh dia ya, maksudnya secara
secara attitude-nya gitu. Iya, secara nggak langsung benar sih, benar. Secara nggak langsung pasti kita kayak gitu. Iya. Karena awal-awal gue ketemu YA, beda tuh ya. Karena awal-awal gue ketemu YA, jadi gue secara nggak langsung gue mencontoh, cara dia bergaul tuh gini, benar. cara dia ngobrol, membuka obrolan ke orang tuh gini. Gimana? Oke. Benar. Itu sangat penting juga buat teman-teman yang mungkin pasti kan bangun link, akhirnya terbentuk sebuah lingkungan. Nah, itu juga harus pintar mengambil kayak ini positifnya ini diambil, kalau negatif kalau bisa jangan diambil atau jangan diikuti. Bergaul lah sama semua orang, tapi harus bisa memfilter, benar. Nah, kalau session penyanyi solois ya. Yang pertama banget mungkin Calvin Jeremy. Oh, Calvin, itu drum juga, main drum. Itu main drum juga. Itu main drum acara Music Everywhere net. Oh, acara net. Ya. Oke. Dari situ. Itu 2000 berapa? Itu mungkin 14 apa 15 ya, lupa. 14 atau 15 ya. Iya. Dan itu cukup beruntung juga tuh. Jadi kayak awal-awal main sama penyanyi, dapetnya acara TV. Oh iya, benar. Yang mana itu akan di-upload ke YouTube kan. Iya, benar. Akan terkenang, bisa dilihat gitu. Iya, pada waktu itu kan net itu kan emang rajin banget upload ke YouTube dan itu jadi bisa bonus buat kita diskografi kan. Diskografi benar. Jadi kalau misalkan bilang dia pernah main sama Calvin Jeremy nih, lihat deh ini videonya. Bisa kayak gitu. Oh, jadi Calvin yang pertama ya? Kayaknya Calvin Jeremy. Sebelum itu pernah main sama projectnya Dames Nababan. Oh, yang namanya Damski. Oh, Damski. Dames sama Mas Deki Mas Deki ya. Itu main drum juga. Nah, job keyboard pertama lo? Job keyboard pertama tuh 2015 ya kalau nggak salah, itu sama Raisa. Itu tadi gantiin ya. Gantiin H-1 waktu itu keyboardisnya Haris Pranowo. Oh iya. Pranowo. Marco, terus main di Bandung ya? Iya, Marco ngubungin. Gue Haris sakit nih, lo bisa nggak gantiin Haris besok? Gitu. Wow, sekalinya gantiin langsung Raisa, kita lihat. Itu kayaknya semua keyboard di satu Jakarta di lingkungan itu lagi nggak bisa tuh. Ya, di lingkungan itu kayak lagi kosong. Iya, maksudnya lagi sibuk. Iya, dan Marco waktu itu pertama kali main sama Raisa main drum. Marco udah lihat waktu itu catatan gue tuh, gue walaupun main drum gue nyatetnya chord. Iya. Jadi Marco, ini anak bisa main keyboard berarti. Iya. Dan zaman itu sih kan maksudnya di YouTube dan di Instagram lo udah upload kalau lo bisa main keyboard ya kan. Jadi emang secara tahu gitu, orang tahu kayak ya Agung tuh main keyboard juga gitu. Cuman emang buat ngetesnya itu mungkin gambling juga ya. Gambling itu Marco kayaknya gambling juga sih. Juga ya. Gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa main semua alat, jangan deh. Enggak, gue bercanda. Jadi maksudnya boleh, tapi maksudnya kalian harus yakin dulu sama diri kalian sendiri ya. Jangan sampai itu jadi song kayak sosok mau ambil nih main nama ini nih, ambil aja tapi kurang persiapan jadinya. Nah, pada waktu itu tuh ngupload gitu tuh motivasinya nggak ada buat diskografi sebenarnya. Cuman pengen upload aja kan? Pengen upload aja, gue suka lagu ini, gue main, gue upload, udah. Benar. Sebenarnya motivasinya jangan sampai salah. Jangan sampai salah, benar. Jadi kayak maksudnya itu bukan tujuan utamanya ya sebenarnya. Itu ibaratnya kita bisa bilang itu bonus lah. Bonusnya tuh lo punya diskografi sebenarnya, dan orang jadi bisa oke nih mainnya gitu. Iya benar. Gila, gokil sih itu. Jadi main keyboard di Raisa dan akhirnya sekarang udah main sama banyak orang. Siapa aja gue boleh nggak disebutin? Nggak apa-apa sih. Kalau sekarang nih yang lagi apa ya? Kemarin gue kalau ngobrol sama anak-anak kayak ya bingung juga karena kan kita session player ya. Maksudnya itu kita bukan band, attitude-nya kita session per sesi atau additional player ya tambahan. Jadi kalaupun udah nggak main nih sebenarnya hal yang biasa gitu. Gitu, kita bukan sebuah band. Tapi kalau sekarang nih kita bisa bilang lo yang ya kalau bahasa kita kan biasa yang lain satu nih siapa aja. Atau yang lagi sering. Lo lagi sering. Yang lagi sebelum corona ini lo lagi sering yang mana? Kalau corona sih lagi sering di rumah ya. yang lebih menarik sebenarnya yang belum pernah. Oh, karena udah semua ya? Bukan. Karena belum pernah sama Moe Production. Wow, ini kode ya, keren. Bisa sih gue antara dua keyboard atau drum, bisa dua-duanya kan? Iya. Gimana? Apa mau drum tapi bisa bantu aransemen? Minimal bisa pegang sequencer dong. Oh, bisa. Mau dibikinin sessionnya?
Menarik. Oh jadi di sini terjadi perlobian. Nah kayak gini juga bisa nih. Jadi kalian misalnya lagi nongkrong di warung kopi sama siapa, kalian bisa lobby job juga bisa kayak gitu ya. Iya. Keren, ini bisa dicoba. Tapi harus smooth. Kayaknya ini smooth banget. Gila. Berarti lo udah maksudnya yang sekarang yang lagi sering banget bantuin siapa aja nih? Akhir-akhir sebelum corona itu lagi sering bantuin Eva Celia. Terus Hi-Fi. Kunto Aji lagi. Iya, Kunto Aji juga main drum. Iya, dua-duanya kan? Ini kalau disebut artisnya pokoknya mindset kalian dia main dua-duanya. Jadi kalau drummer nggak bisa dia bisa, kalau keyboardis nggak bisa dia bisa juga. Iya. Terus siapa lagi? Sex and the City. Yeah. Terus siapa lagi kok ya? Kenapa aku yang mikir jadi? Jujur aku nggak ingat. Bukan karena banyak, tapi mulai 2016 itu aku udah give up mengingat jadwal di kepala. Oh, jadi semua di handphone. Semua di handphone. Bahkan besok mau ngapain, aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Harus buka HP dulu. Keren. Jadi kalau ada orang nanya, besok lo ngapain? Bentar ya, gue buka kalender. Benar. Sibuk banget? Enggak, bukan. Gue udah mulai gue nggak mau mengandalkan ingatan gue deh. Salah pasti. Apalagi buat yang gitu-gitu ya. Iya. Mending hafal quote kan. Hafal bagana. Mending hafal materi deh. Iya, hafal materi. Nyerah gue. Benar. Jadi ini juga pelajaran buat teman-teman nih, masukan. Jadi kalau misalnya kalian misalnya kalian yang tahu kemampuan diri kalian ya. Jadi kalau emang masih kayak aduh gue udah mulai suka lupa jadwal gitu misalnya, paling simpel. Ya dicatat aja, nggak usah kayak gue hafal semua jadwal gue. Ya nggak usah kayak gitu. 2016 tuh sih nggak sibuk banget gue. Cuman gue takut aja, Iya, benar-benar. Ini ya apa namanya bentuk ini ya apa sih namanya profesionalisme ya. Iya. Jadi kayak gue lebih mending gue lupa sesuatu karena gue lupa masukin kalender. Ya. Daripada gue sesumbar gue bisa nginget terus gue lupa. Akhirnya lupa, benar. Gue lebih mending gitu deh. Benar. Itu jadi pelajaran juga. Jadi tadi udah banyak banget nih artis yang dibantuin ya. Itu bantuin as a drummer, as a keyboardist, as a ini juga ya, musik director juga ya. Di beberapa ini ya. Monita Thalea juga ya. Monita Thalea sempat suka bantuin. Beberapa kali. Gila sih. Ini jadi buat teman-teman jadi pelajaran nih, udah tahu dia dari mana, terus kemudian bagaimana perjuangannya kurang lebih. Kalau masih yang penasaran kayak, "Bang, dulu aku gini." Itu boleh DM aja langsung ya di Instagram. Ya, soalnya kalau kita bahas itu panjang sih. Gitu-gitu. Nah, oke, yang sekarang gue mau tanya adalah gue juga suka tanya ke teman-teman gue yang lain. Suka dan duka bermain musik karena menurut gue ini sangat penting dan juga mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia musik baru atau masih sekolah dan kayak gue pengen jadi musisi nih, udah bisa nih. Maksudnya bagus juga untuk kalian punya motivasi itu, tapi ya tadi gue bilang kayak ini mungkin masukan nih, versi kemarin udah versi ini. Nah, jadi tiap orang tuh punya suka dan duka berbeda-beda menurut gue. Jadi ini versi Agung Munti kayak gimana mungkin bisa jadi masukan buat kalian juga. Gitu. Jadi suka dan duka gue biasa suka bikin kayak in 3 opinions. Jadi suka 3, duka 3. Terserah mau yang mana dulu. Sukanya adalah ini passion kita. Oke. Itu satu. Passion ya. Jadi terkadang musuh kita tuh terkadang cuman malas. Oke. Musuh kita cuman malas. Jadi kayak aduh, rasanya misalnya mau berangkat ke tempat gig itu berat, itu paling cuman malas. Iya sih, benar. Cuman malas. Kalau secara kerjaan pas main ini passion kita. Passion, benar. Paling ngantuk lah karena udah malam kan. Iya benar. Itu wajar kalau ngantuk ya manusiawi. Apalagi kita berdua. Iya. Nah, tapi mostly keyboardis gitu loh. Oh iya. Iya, kemarin banyak siapa yang upload ya? Banyak banget sih kayak upload kayak ya Haris kayak gitu, Kitut kayak gitu. Kayaknya karena ini deh, karena kita gerakan paling sedikit kayaknya. Oh ya. Nih kalau misalkan basis tuh masih gini-gini. Iya, gitar juga apalagi kan. Gitar kaki juga gerak, injek efek, vokalis apalagi, drummer apalagi. Kalau keyboardis kan jari apa ini ya? Iya, ini sekali-sekali. Iya, main hijau. Udah gitu berdirinya diam kan, nggak bisa gerak karena injek sustain. Pokoknya juga gimana gitu ya. Ini filosofi yang menarik nih, gue juga baru ya juga sih. Soalnya banyak teman-teman keyboardis ya begitu secara nggak langsung ternyata kayak lu gampang ngantuk. Sama ternyata. Oke, lanjut. Itu tadi pertama sukanya karena passion. Yang kedua apa ya? Apa ya suka kita ya? Ayo apa dong? Kan tapi banyak anak-anak kayak gitu kemarin kayak apa ya?
Ya ayo bisa. Sebenarnya lebih ke kita bisa membahagiakan orang sebenarnya dari musik. Oke, ya ini bagus nih. Kita kalau menyentuh jiwa tuh kayak dalam banget ya. Ya intinya membahagiakan orang lah. Iya, benar-benar. Ketiga tuh lagi penghibur ya. Iya. Tukang pijat. Tuts ya benar. Aku nggak pakai bajunya lagi. Iya benar. Yang ketiga apa ya? Sukanya adalah bisa jalan-jalan ya mungkin. Ya itu bonusnya ya. Bonus kita bisa jalan-jalan kalau keluar kota. Gratis lagi. Dukanya. Ya dukanya oke. Rokok pasif. Oke, ini buat teman-teman yang nggak merokok. Kita jadi perokok pasif benar-benar karena jadi perokok pasif. Karena ya rokok kan juga nggak dilarang kan di negara. Nggak ada yang larang. Jadi dan mostly emang kenapa ya image itu dan emang ya udahlah teman-teman banyak yang rokok gitu. Jadi ya buat yang nggak rokok jadinya perokok pasif ya. Iya, gue nggak masalah juga sama teman-teman yang rokok, gue nggak masalah. Cuman ya itu salah satu duka juga menurut gue. Iya. Ya mau nggak, kalau lo sebagai non perokok ya. Iya. Kalau lo mau jadi musisi, lo bukan perokok, ya lo harus siap-siap. Benar. Lo harus ini mau nggak mau, kecuali lo berkecimpung di dunia musik yang nggak main di kafe, iya. Lo ngajar atau recording juga kadang merokok lah. Iya. Tapi di dalam sih biasa jarang ya. Iya, kebanyakan recording studio kan bersih ya. Bersih. Ya itu lo bahan pikiran aja. Iya. Kedua, kurang tidur ya itu. Ya jadi nggak seenak yang kalian kira ya. Kita memang jalan-jalan keluar kota benar, tapi standby bandara jam 5 pagi. Benar, belum malamnya kalau ada manggung. Iya, kadang reguler beres jam 12, setengah 1, hahaha beres-beres alat, sampai kediaman setengah 2, lo baru bisa tidur, buka-buka Instagram jam 2, jam 5 packing. Udah harus di bandara. Packing. Itu dia. Aduh, berarti kan jam setengah 4 udah harus bangun, packing, mandi. Benar. Itu nggak seindah yang kalian kira. Apalagi di umur sekarang ya. Kalau masih muda kayak slow aja. Kalau masih muda slow. Masih senang benar. Makin kesini makin berat. Makin kesini kayak makin berat ya, benar-benar sama. Mulai stok tolak angin sama imbus. Selalu tuh ya ada di tas. Di backstage tolak angin campur teh. Iya benar. Nah Riders ya. Oke, terus yang kedua dukanya? Ketiga. Dukanya jadi musisi itu kadang ini ya, sebenarnya dukanya bukan musisinya sih sebenarnya, kayak lebih ke karena kita musisi itu cukup orang yang perasa ya. Oke. Jadi kadang kita tuh agak merasakan sesuatu lebih dari lebih dari porsinya. Oke. Jadi sebenarnya ini hal yang kecil tapi kayak kok gak enak banget ya di gue ya gitu. Ya jadi kayak ya kalau orang sekarang bilang mungkin baper ya. Mungkin ya. Terlalu baper. Jadi ya banyak mungkin konflik interpersonal itu dimulai dari situ ya. Iya benar bisa jadi. Merasakan ya yang seharusnya entah kita entah orang lain. Iya rasain. Iya. Benar akan jadi ya itu mungkin efeknya bisa jadi gede kalau kita nggak bisa ngontrol dengan benar ya. Iya. Gitu. Karena emang musik itu kan seni dan seni itu berhubungan dengan perasaan. Itu juga salah satu dukanya ya. Iya. Gila. Omongan terakhir jadi deep banget ya. Kalau ada musiknya harusnya yang slow. Dari yang jadi slow. Ambience. Gila, jadi itu tadi teman-teman 3 suka dan duka versi Agung Munte. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pertimbangan kayak oh iya gue perasa banget ya gimana ya gue bisa. Nah itu kalian maksudnya ini gue bukan buat kalian bakal kayak gitu nggak juga. Maksudnya ini bisa jadi pertimbangan. Karena kan ini Agung udah berapa tahun berkecimpung di dunia itu dan juga yang dirasakan seperti itu dan ini kalian bisa menimbang-nimbang kira-kira kalian sanggup gak ya, mampu gak ya, mau gak ya gitu. Itu adalah pilihan kalian sendiri gitu. Gila. Tapi itu gokil sih Gung. Yang terakhir tuh gokil lumayan kayak endingnya. Oke, aku cukup penasaran 3 duka musisi deh. Suka ya udahlah pasti mirip-mirip. Duka. Apa versi Gung? Iya. Baru kali ini gue ditanya. Duka. Sial nih kenapa gue ditanya, gue juga jadi bingung. Ya kan? Ayo gimana? 3 dukanya mungkin ke orang tua sih biasanya. Oke. Kalau di awal, karena walaupun gue nggak terlalu seperti yang gue bilang, gue nggak terlalu di push dan dibilang jangan gitu sama orang tua, tapi kayak kalau bisa jangan ya gitu. Itu menurut gue aja udah berat, tapi
mendengar cerita teman-teman yang lain yang benar-benar kayak nggak boleh sampai ada yang berantem gitu kan. Sampai terakhir last minute baru akhirnya disetujui sama orang tua. Nah, menurut gue juga itu salah satu duka sih. Maksudnya kayak kenapa sih kerjaan kita nggak bisa dihargain kayak kerjaan lain, kayak gue mau jadi apa? Jadi pengacara. Oh ya silakan gitu. Dipandang sebelah mata. Jadi kayak kalau jadi musisi kayak jangan kalian. Ya itu balik lagi sih, kalau gue mau mengilaminya adalah itu kan emang image yang terbentuk dari zaman dulu. Gue nggak bisa salah dan nggak bisa rubah itu. Yang bisa kita rubah adalah tadi yang seperti Agung bilang, ya kita buktiin aja, kita berjuang, kita buktiin bahwa yang kita jalan ini benar, terus ini hal yang positif dan yang nggak akan ngefek apa-apa ke secara negatif ke hidup kita gitu aja sih. Itu pertama, orang tua. Yang kedua itu dukanya apa ya kalau gue jadi musisi ya? Ya mungkin pembuktian, balik lagi gue pakai tema pembuktian lah. Kalau secara pembuktian pertama ke orang tua. Yang kedua mungkin dukanya adalah pembuktian ke orang lain, ke teman-teman musisi. Kalau misalnya calon pasangan hidup, orang tua calon pasangan hidup. Itu juga. Ya itu tadi orang tua dan juga orang tua pasangan hidup maksud gue. Ya karena balik lagi, kalau orang tua kita aja kadang ada yang mendukung, apalagi orang tua ibaratnya pasangan kita yang mungkin sama sekali nggak di dunia musik gitu kan, nggak ngerti. Bahkan ada beberapa teman-teman gue yang misalnya anaknya juga dunia musik tapi orang tuanya heran, udah kalau bisa kamu jangan sama musisi juga gitu. Apalagi cewek ya, maksudnya kalau ini kita konteksnya gue cowok terus dia cewek. Emang gue cowok dan dia cewek sih. Konteks sih gue. Oh jadi yang dideketin musisi juga deh? Enggak. Maksud gue ada kayak gitu. Cerita temen-temen gue kan. Oke. Aduh Bang Onopi ini gue dikerjain ya. Ketiga. Ya itu paling itu. Yang ketiga itu mungkin susahnya ini kalau kita mau nyicil. Karena kita nggak punya slip gaji, kita nggak punya kantor, kita nggak punya. Ya kita freelance lah. Itu mungkin agak berat sih sebenarnya. Itu duka ya, gue bisa bilang itu duka karena ya lo harus memahami itu kayak misalnya lo punya cita-cita gue menjadi musisi, gue pengen punya rumah gede banget, lo pengen ini ya bisa, gue nggak bilang nggak bisa, ya buktinya gue ini tempat syuting kita ini, tempat kaki gue berpijak ini loh, bisa ini aset sendiri, jangan salah, bisa, cuman kan maksudnya emang itu beratnya. Embok ini aset sendiri kawan. Mic ini agak ngepik nih. Iya pokoknya itu dari mencet C mayor. C mayor polos, kalau C mayor 7 lebih gede lagi. boleh 8 lah gua kasih. Ya gitu, maksudnya itu juga menjadi kesusahan tapi bisa diatasin, cuman emang lebih berat dan nggak maksudnya porsinya nggak kayak pekerjaan lain gitu. Ini waktu mau DP rumah ini nyicil gimana? Ini nyicil untungnya bisa pakai nama bokap, tapi bokap sebagai penjamin doang sih, tetap pakai nama gua gitu. Cuman ya untungnya gitu. Cuman kan apalagi kalau teman-teman, misalnya untuk gua aja yang misalnya orang tua gua di Jakarta masih bisa lah pakai nama, maksudnya nama mereka penjamin ya, bukan pihak satu lah ibaratnya. Cuma apalagi teman-teman yang bisa pendatang gitu kayak kau, kayak yang lain teman-teman, itu biasa agak lebih susah gitu ya. Ya itu menurut gue juga ya mungkin untuk beberapa tahun ke depan semoga ada solusi dari pemerintah ya yang lagi digalakan. Itu aja sih. Ya mungkin masih banyak lagi, cuman yang terlintas sekarang itu. Itu cukup ini sih, cukup mewakili aku juga sih. Iya kan. Selain dari yang tadi ya. Iya gitu. Oke. Sekarang gue punya permainan. Ini banyak teman-teman nih suka kayak kan lo kok permainan kak nggak diomongin orang? Ya kan gue bilang seru-seruan bareng Laudeng. Gue nggak bilang ngobrol doang bareng Laudeng. Seru-seruan banyak dong. Iya gak sih? Masih ada ya baterai kameranya masih ada. Ntar ya aku baca dulu ya. Ini masih ngerekam gak nih? Masih. Ini MacBook siapa sih? MacBook ini. Aduh susah lagi, ntar dulu ya. Boleh ya? Ntar dipotong. Oke, so sekarang gue pengen main. Ini permainan ini baru nih gue. Oke. Jadi karena gue lihat dulu. Oh ini beda sama episode sebelumnya. Beda dong. Selalu baru, gila. Selalu baru setiap episode. Dari tadi kita cuma ngomongin pekerjaan. Kita mau ngomongin sebuah hal yang. Gue pengen pipis dulu boleh. Nggak, ini masih berhubungan sama musik kok. Gue punya dua rules nih dibuat di game ini. Oke. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan pertama itu lo tinggal jawab
lu memilih ini pertanyaan cepat. Sorry 1 2 3 4 sorry. 4 pertama itu adalah pertanyaan cepat. Jadi aku kasih 2 pilihan. Mukanya biasa aja dong. Mulai insecure, mulai takut. Aku kasih 2 pilihan. Kau tinggal pilih A atau B gitu. Tapi cepat. Nah, habis dari 4 cepat. Ya, keren. Tapi dari 4 habis 4 3 pertanyaan lagi jadi ada 7. 3 pertanyaan terakhir adalah tinggal jawab pernah atau enggak. Lebih takut yang mana? Tenang, enggak ini. Tapi, nah abis itu setelah jawab semuanya baru boleh dijelasin secara singkat aja. Maksudnya kenapa milih ini, kenapa ini pernahnya apa, enggaknya kenapa gitu. Ya, oke, aman ya? Aman. Udah siap kalau. Let's go. Napas dulu, tarik napas yang dalam. Relax. Relax, ini enggak kayak panggung gede ini. Santai. Feel free ini ya. Bisa dipotong kok. Bisa diedit kok. Oke, pertanyaan pertama buat Agung Munte. Cewek musikal atau cewek rasional? Musikal. Cepat ya. Tapi enggak. Medan atau Bandung? Bandung. Medan deh. Loh, kok diganti? Oke, regular atau session? Session. Oke. Kuliah atau kerjaan musik? Kerjaan musik. Jelas sih, kau udah mengorbankan. Oke, pertanyaan yang pernah atau enggak jawabnya ya? 3 pertanyaan. Pernah mabuk ancur? Pernah. Pernah telat panggung? Enggak. Sama jawabnya. Pernah insecure nggak selama berkarir di musik? Pernah banget. Oke, udah gampang kan? Aman kayak takut kayak mau ada apa lagi enggak kok. Telat manggung nggak pernah. Apa yang pernah? Tapi bandnya udah mulai baru aku naik pernah. Tapi itu karena gantiin. Jadi gimana? Jadi gini, ada waktu itu masih main sama band kampus di Bandung. Mereka main acaranya hari Minggu pagi gitu lah. Waktu itu keyboardisnya bukan aku. Terus aku gereja pagi, jam-jam aku gereja tuh jam 6:30. Keren. Zaman itu masih bisa ya gereja 6:30 ya. Gereja 6:30 karena apa? Karena naik motor jadi belum panas. Kalau sore males, kalau siang panas. Jadi 6:30 masih dingin. Pulang-pulang 8:30 ya udahlah matahari pagi. Iya baik. Jadi lagi gereja terus dihubungin. Keyboardisnya nggak bisa nih, Gung. Jadi dadakan gitu. Dadakan. Terus tapi gue lagi gereja. Ya udah lo seberesnya gereja aja lo kesini deh. Oke. Ya udah. Beres gereja, doa berkat amin langsung kayak Usain Bolt tuh. Lari ke motor, udah naik motor. Terus nyampe udah mulai. Pas nyampe mereka udah naik panggung. Udah panggung. Udah, tapi keyboardnya udah siap, udah disetting. Terus ya udah. Tinggal main ya. Ya, itu masih bisa dimaklumin lah kan gantiin. Berarti nggak pernah telat manggung sama sekali ya. Telat kayaknya. Telat pernah. Nanti kita dari atas dulu dong. Tiba-tiba foto. Dari atas. Cewek musikal sama cewek rasional tadi lu milih cewek musikal. Kenapa? Musikal. Rasional tuh lebih ya maksud gua kayak mungkin cewek kantor, cewek yang lebih Iya. Cowok tuh pada umumnya kan lebih rasional ya dibanding cewek. Bukan cewek nggak rasional, tapi secara general. Dominan. Iya, cowok lebih dominan lah rasionalnya. Jadi kalau cewek rasional juga tapi bentrok. Benar. Sama nggak bisa ngobrol ntar. Iya benar. Seperti baterai kalau positif harus ketemu negatif ya. Kalau positif nggak bisa. Gitu ya. Iya dong. Sama magnet positif nggak bisa. Iya. Sama gue harus bisa ngobrol musik sama cewek. Ini pribadi ya. Ini pribadi. Iya benar. Ya misalnya itu nggak apa-apa, itu kan makanya gue tanya pilihan nih, lu lebih suka yang bisa yang rasional tuh maksud gue ya kantor yang ya mungkin musik cuman dia denger aja, nggak terlalu deep obrolannya gitu ya. Berarti cewek-cewek lu yang kemarin dan sekarang ini gimana? Kemarin maksudnya mantan lo dan juga banyak banget ya mantan. Ya kan ada beberapa kan. Gitu ya. Nggak tahu juga sih. Mau kita bahas sekarang? Pertanyaan kedua. Iya. Sebenarnya nggak ke situ loh anak lo. Pertanyaan kedua apa? Jadi maksudnya berarti selama ini pacar lo udah pasti maksudnya mantan dan juga pacar lo sekarang udah pasti musikal ya? Mostly musikal. Pertanyaan kedua apa? Iya, enggak, kalau situ aja kok. Jadi insecure kan orang jadi bertanya-tanya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, kenapa Agung panik ngomongin cewek? Komen.
Comment, like, subscribe. Iya, comment, like, subscribe. Atau misalnya mau lebih personal dan kan banyak netizen suka kepo gue. DM aja. Comment, like, subscribe. Oke, kedua Medan tuh Bandung. Tadi kau sempat sebut Bandung, lalu kau ganti ke Medan. Iya. Ada positif negatifnya sih. Medan tuh tetap kuliner tuh di lidahku tuh tetap Medan. Medan ya. Tapi untuk kayak liburan atau leha-leha itu kayak Bandung tuh nikmat. Bandung ya. Ya, aku nggak nanya Jakarta sih karena ya udahlah Jakarta kan tempat cari duit juga. Ya, makanya tadi Medan atau Bandung. Tapi akhirnya jadi Medan tadi kan? Akhirnya Medan karena lebih penting lidah daripada leha-leha. Iya. Leha-leha kayak di mana aja bisa lah. Iya. Oke, reguler atau session? Tadi kau pilih session. Kenapa? Apa misalnya kelebihan? Ya pasti kan kau jalanin dua-duanya nih sekarang. Iya. Dua-duanya menarik dan dua-duanya mengajarkan, ada hal yang bisa diajarkan dari dua-duanya. Tapi kenapa ya? Kenapa kalau harus memilih akhirnya kamu memilih session nih? Karena biasanya session jamnya nggak semalam reguler. Iya, itu juga benar karena mungkin kalau masih muda kayak ya udah semua ambil apa segala macam, jam slow banget mau jam berapa aja. Begitu udah tua jam malam juga jadi pertimbangan. Begitu mulai reguler jam 11, di situ ginjal berontak. Di mana itu jam 11 mulai? Enggak kok, itu fun. Main musik tuh passion, guys. Iya, duitnya fun kan. Enggak boleh. Main musik tuh fun enggak kok teman-teman. Tapi ya, tapi itu nantilah ada fase kita ngobrol soal kayak ditarik terus obrolan. Iya, sorry. Nggak, tapi itu penting maksud gua. Ya memang kita fun, kita passion, cuman ada satu titik yang kalian tetap harus mikirin. Maksudnya nggak cuman itu gitu. Ada tadi yang kayak ya keuangan finansial itu juga kalian harus bikin baik-baik. Kemarin gue juga sempat bahas sama Ino kalau nggak salah, maksudnya kayak ya Ino dukanya itu kayak finance nih agak session juga ya, maksudnya masuknya nggak teratur. Ya benar, itu pelajarannya yang waktu itu gue juga bilang kayak kita harus bisa manage gitu. Harus bisa manage dengan baik. Iya, artinya ketika gig kita lagi banyak bukan berarti kita bisa spend banyak. Benar. Di situ harusnya kita bisa menabung banyak. Benar, ini. Kalau soal ekonomi, Agung jagonya. Jangan tanya, kau bisa tanya teman-teman yang lain. Oke, tadi terus kuliah atau kerjaan musik? Tadi kau udah pasti kerjaan musik ya, karena udah jelas dia cerita. Ini pertanyaan gue bikin sebelum pertanyaan tadi, jadi gue pas anjir ya udahlah. Karena dia aja sampai mengorbankan kuliahnya, bukan mengorbankan ya udah itu akhirnya memilih ya. Ada kalian, maksudnya pada satu titik akan ada titik dimana kalian harus memilih gitu. Dan kuliah atau kerjaan musik gitu. Tapi sama sih gue juga dulu gitu, walaupun ya misalnya gue emang kelar. Tapi dulu pas kuliah gue punya moto. Kuliah nggak boleh mengganggu musik. Jadi saat kayak misalnya kita ada kuliah terus itu ada gig. Ya bolos. Sebagaimana mungkin dimanipulasi lah segimana. Iya, sebagaimana sebisa mungkin. Tapi ya tetap kayak tadi titip absen gitu. Jangan ya teman-teman. Jangan ya. Diperhitungkan kayak Agung tadi tuh dia perhitungin banget tuh absen segini. Berarti izinnya boleh gitu. Nah, itu harus kayak gitu kali ya. Oke. Terus lihat juga dosennya bisa nggak? Nah, iya benar karena ada dosen yang hafal muka kan. Iya, ada dosen yang hafal muka. Jangan sampai nggak tupai melompat tapi jatuh. Iya benar. Baru 2 udah dibilang 4 biasanya. Oke, tadi pernah mabuk ancur nggak? Pernah tadi jawabnya ya. Pernah. Di mana? Masih ingat nggak? Di Bandung. Di Bandung. Itu nggak main musik, lagi nongkrong aja. Itu lagi main musik sih sebenarnya. Lagi main musik ya? Lagi main musik. Tapi mainnya masih besoknya. Oh, kok udah mabuk duluan? udah nyampe Bandung duluan. Oh, udah nyampe Bandung duluan. Cuman pada waktu itu lupa makan nasi. Oh iya, jadi perut nggak menampung banyak sehingga dia bergejolak dan juga menimbulkan halusinasi ya. Iya, salah perhitungan. Salah perhitungan ya itu. Maksudnya ya kita kalau bisa jangan sampai mabuk hancur banget lah. Iya. Minum boleh kalau buat gua. Ingat sayangi ginjal. Iya benar. Ya dan itu kan kayak ya jarang lah. Sayangi bukan hati. Liver. Ya, oke. Pernah telat manggung tadi yang kita bahas ya. Sebenarnya tadi bilang pernah terakhir. Pernah. Di mana? Telat reguler pernah. Oh, telat reguler. Lama berapa lagu? Regulernya satu sesinya sejam kan. Gue datang tuh di satu sesi pertama sisa 15 menit. Wow, 40 menit, keren. Gue telat 45 menit. Itu main apa? Main drum. Wow, keren lagi. Kalau main keyboard kan mungkin masih ada gitaris. Basis gantiin main drum kan. Yang keren. Keyboard main bass. Nah, ya keyboard jadi ambil bass kan. Gak ada stick di situ.
Ya, terus dia stick rental cuma 1 biji. Wah, keren. Ini gitu. Keren. Itu tapi pada waktu itu ceritanya gini. Jadi waktu itu ada yang minta tolong gantiin. Selalu diminta tolong gantiin. Iya. Jadi kalau yang gue project sendiri gue nggak pernah. Iya. Ini minta tolong gantiin. Ini karena minta tolong jadi sepelein ya. Enggak. Jadi dia minta tolong gantiin. Gue bilang, gue ada gig nih. Jamnya mepet. Oh, oke. Mending lo cari drummer lain dulu. Soalnya gue takut gue telat. Iya benar. Dan gue bisa juga eventnya itu telat kan. Jadi gue ada event dulu terus habis itu reguler kan. Iya. Daripada gue telat, mending lo cari yang lain dulu. Kalau udah nggak ada banget lo cari seluruh Jakarta, ya baru deh gue coba usahain. Tapi gue udah sebutin nih resikonya. Risiko yang baku. Oh, risiko benar di kamus bahasa Indonesia risiko. KBBI risiko. Benar. Gue udah bilang risikonya gue akan telat. Oke. Ya udah. Diterima lah tuh. Dia cari drummer satu Jakarta. Mungkin yang dia kenal ya, yang dia kenal nggak ada yang bisa, ya udah akhirnya gue. Oke, dan akhirnya lo telat juga. Itu pun gig yang sebelumnya event itu udah gue tinggal sebelum beres. Oh anjir, udah dibela kan udah sempat lu belain. Bela-belain, iya karena di situ dia ngaret juga eventnya. Oh oke, kondisinya. Eventnya ngaret dan yang mempertanggungjawabkan band itu, gue udah bilang kondisi, gue ada ngejar reguler lagi nih abis ini. Terus yang mempertanggungjawabkan band itu dia udah bilang, oke, ya udah kalau gitu kasusnya, kalau kita ngaretnya segini, lo boleh deh tinggalin setelah berapa lagu. Oh iya benar. Dia ada kelonggaran itu. Ada kelonggarannya gitu, benar. Ya dan waktu itu gue main keyboard di event itu, main keyboard, yang reguler kan main drum. Wow. Nah terus jadi dia udah gue udah ancar-ancar juga. Iya, best alat, bawa alat gak? Nggak bawa alat. Iya. Di band ini ada yang bisa main keyboard. Yang gue tinggalin ini. Ada yang bisa main keyboard dan gue ada catatan chordnya. Jadi dia tinggal baca. Dan lagu-lagu yang keyboardnya ballad, dominan gitu udah lewat lah. Udah lewat. Jadi ya udah oke, lagu ini udah lewat, tinggal lagu yang happy nih. Terakhir. Bisa nih dia bisa. Oke, gue tinggal. Oke, jadi gua itu izin. baru lo reguler ya. Ya, itu ya maksudnya itu balik lagi nggak bisa disalahin ya, maksudnya kalian pasti kalau misalnya nanti akan masuk ke dunia yang kita gitu akan diperhadapkan sama situasi-situasi kayak gitu ya, itu ada tuh dilema kayak gitu, itu dilema banget tuh, tapi ya itu kita bisa bicarain kayak tadi Agung bicarain ke pihak sebelah kiri ibaratnya sama si pihak sebelah kanan dan dua-duanya sama-sama menerima dan mencari solusi masing-masing gitu ya udah. Di situ soft skill tadi itu soft skillnya harus komunikasi, bener ada hubungannya tuh sama komunikasi itu ya. Iya. Kalau kita ngomongnya udah nyolot duluan, nggak bisa nih kan ngaret, harusnya udah beres. Iya. Nggak ketemu. Benar, itu adalah teknik lain lagi, maksudnya mungkin dengan isi yang sama tapi dengan cara penyampaian yang beda itu bisa menimbulkan impact yang beda juga loh. Gitu. Setuju banget. Jadi itu juga cerita tuh gokil nih, Agung banyak banget cerita informatif dan inspirasi sih gitu. Lu bisa ganti Marian Teguh. Oh, pertanyaan terakhir nih. Pernah insecure selama karir musik? Nah, ini mungkin menarik nih. Pernah banget. Insecure-nya dalam hal apa nih, Gong? Kan lu jago, lu udah terkenal lah, banyak yang tahu. Kenapa lu masih insecure? Insecure ya buka Instagram sekarang anak 15 tahun mainnya kayak apa, Deng? Enggak usah 15 tahun, 8 tahun. Iya. Jago kan? banget. Setiap hari tuh ada prodigi baru yang lahir. Iya, selalu gitu ya, benar. Sebenarnya itu insecure dari sisi teknikal lah ya. Iya. Dari sisi teknikal yang mana sebenarnya itu bisa kita atasi dengan yang kita latihan. Iya, benar. Dan ya gimana ya, kau juga udah lama berkarir di musik dan udah sampai pada kesimpulan di mana bukan yang jago kok yang kepake banyak. Benar. Nggak selamanya jago jago equals gig banyak tuh nggak benar kan, karena banyak faktor yang ini. Iya benar, faktor pendukungnya banyak, dan jago tapi nggak dapat kesempatan sama aja kan. Iya benar. Kayak untung-untungannya, luck itu juga ada lah. Iya benar. Nah, jadi emang semua udah digariskan juga sih. Iya, ada semuanya pasti ada. Tapi ya insecure itu ya berarti insecure dari sisi teknikal ada. Terus dari sisi kayak tadi mau misalkan ngomong ke orang tua siapa gitu. Oh, ini lagi kau alamin nih.
Enggak. Oh, belum. Belum dong, nyata enggak. Enggak, ini enggak. Enggak, ini enggak. Soalnya dia terima. Salah. Gimana? Sorry. Enggak, bukan ke orang tua aja, tapi kayak maksudnya ke orang itu adalah pandangan sebelah mata. Sebelah mata, benar. Ada insecure itu juga. Terus ya kayak misalkan kita di wabah sekarang kan kita nggak bisa kerja. Iya, benar. Ini insecure juga ya, benar. Sesuai normalnya kita kan. Iya, benar. Paling ya kerjaan belakang layar jadinya. Iya, benar. Dan ya mungkin apalagi kayak gini-gini juga ya semua kerjaan at least semuanya jadi menurun gitu secara grafik. Jadi ya balik lagi pendapatan juga jadinya turun lumayan, tapi ya itulah ya, maksudnya ya itu sih di satu sisi jadi musisi harus kuat mental sih. Kuat mental, benar. Di luar skill emang nomor satu, ya di bawahnya harus diimbangi juga dengan mental ya. Kalian harus siap dengan berdebat dengan diri sendiri, kayak bangun tidur tuh gue cukup gak ya? Benar. Pertanyaan itu akan sering kalian alami. Setidak perfeksionisnya kalian pasti itu akan ada. Secuek-cueknya kalian pernah lah satu dua hari kalian akan bangun tidur dengan, apalagi nih kalian misalkan udah full time musician ya, kalian akan bangun dengan gue cukup gak ya jadi musisi ini? Cukup secara skill, secara kemampuan, secara finansial, secara apa ya, psikis benar. Gue tertekan gak ya gue jadi musisi ini? Benar, itu yang selalu gue pengen, maksudnya salah satu tujuan gue bikin Serundeng ini juga, maksud gue buat encourage teman-teman maksudnya mendapatkan gambaran gitu ketika lu masuk tuh bakal kayak gimana sih, lu bakal bisa bertahan nggak, bisa survive nggak di main musik. Ketika lu masuk, gimana cara gue masuk? Nah, ketika lu udah masuk, gimana cara gue bertahan? Bertahan, apalagi masih banyak lagi. Setidaknya kan kalian bisa membayangkan lah sekilas gitu. Kalian belum jadi musisi full time aja mungkin udah ada pertanyaan itu, mungkin masih SMA. Iya, benar. Masih ngeband di sekolah tuh. Total teman sekelas ada yang lebih jago. Iya. Gue bisa nggak ya main musik, ntar karir gue sebagai musisi bisa. Iya, dulu kayak ada dia lagi nih di musik. Kalau nggak dulu tuh kadang gue ngobrol sama teman-teman yang suka festivalan, kayak di festival begitu datang lihat ya band ini ada. Ya, kita kalah dari misalnya gitu. Yang kayak gitu-gitu kan. Atau enggak band sebelah pemanasannya udah pemanasan gertak. Iya, pemanasan gertak. Main sambil putar-putar stick, pemanasan. Yang gitaris udah pemanasannya udah gitu. Atau kita coba yuk main Spain. Iya. Wih, jago ya main Spain. Oh, kalau aku dulu festivalnya rock. Oh, rock ya. Jadi mainnya extreme. Cupid's Dead. Gila. Iya benar, itu maksudnya, tapi emang festival itu bagus ya buat melatih mental, tapi kurang lebih ya seperti itu. Cuman mungkin ketika kalian masuk ke dunia musik profesional, tekanannya akan beda lagi gitu. Gila, gokil banget pembicaraan hari ini, sangat deep walaupun lucu dan juga penuh insecure ya. Penuh insecurities. Penuh insecure ya. Nah, ini terakhir nih, Gong. Ini gue juga pasti tanya ke teman-teman lain sih. Oke. Kritik, bukan kritik ya, pesan-pesan dan juga saran buat tadi yang gue bilang, kayak buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, baru berpikir untuk main musik, atau mungkin masih kecil kayak aku mau kayak si ini, biasanya udah kayak gitu kan. Jadi maksudnya ini ya seperti gue bilang, kayak ini masukan juga buat teman-teman. Nah, ini pesan-pesan versi Agung Munte lagi. Bebas nih, berapa mau 12 kayak 15 bebas. Ini agak aneh ya mungkin ya, tapi kalau gue jangan jadiin mau main musik itu, mau jadi musisi itu adalah cita-cita nomor 1. Oke. Agak aneh sih sebenarnya. Iya, jadi benar. Kalau gue kan lagi kuliah, tahu-tahu main musik, tahu-tahu ada gig, akhirnya jadi musisi. Sama gitu. kayak gue juga gitu. Iya. Kalau mungkin kalian awalnya udah bersikeras banget mau jadi musisi, kadang mungkin rasionalnya bisa hilang. Oke. Jadi menurut gue untuk kalian yang mau jadi musisi full time, apalagi full time ya. Kalau kalian misalnya musisi tapi masih ada bisnis atau masih kerja kantoran, ini nggak berlaku. Ini kalau musisi full time. Kenapa? Selalu rasional aja. Oh, oke. Selalu rasional ya, jangan. Karena kita kan sebenarnya otaknya pasti imajinatif kan. Kalau musisi itu imajinatif otaknya. Tapi jangan lupa, kalau kalian hidup itu harus rasional. Oke. Menarik. Hidup harus rasional. Yang kedua?
Udah kayak pesannya cuma satu ya? Kayak ya itu sih, sih. paling ini sih bangun link. Bangun link. Bangun link itu penting banget ya. Kalau sekarang tuh mungkin bangun link itu nggak kayak kalau dulu tuh kan kayak banyak tempat jam session ya. Jadi di situ benar zaman kita lah. Iya. Iya benar. Kalau sekarang tuh mungkin sekarang orang ininya kenal dan kenalnya tuh di Instagram sih. Ya, nah nggak tahu ya, mungkin gue juga outdated mungkin ya. Tapi gue lebih seneng sama orang yang membangun relasi dengan misalkan dia datang gig, maksudnya dia datang kemana dia samperin, gitu. Iya, minimal dia samperin kayak gitu. Dibanding ya kenal Instagram juga nggak masalah. Iya benar. Tapi kalau lo kenal Instagram doang tapi nggak pernah ketemu bertatap muka dan nggak pernah tahu ya cara main gimana gitu. Iya, karena ya semua orang tuh berbeda banget di sosial media. Benar. Ya benar, sosial media itu ya pasti punya plus dan punya minus sih. Iya. Gitu, plusnya ya lu bisa bukan segampang itu, tapi lebih gampang daripada sebelumnya untuk membranding diri lo. Iya. Cuman ya main semenit nggak cukup dengan main sejam ya. Iya, beda banget. Beda, dan juga attitude panggung rame-rame sama sendiri itu kan beda. Banyak hal lah yang maksudnya sebenarnya berbeda. Jadi kayak sebenarnya harus bisa saling mendukung. Mungkin maksud lo kan kayak misalnya kenalan di Instagram, tapi ya coba aja ketemu, samperin atau ngobrol. Gue nggak against orang yang kenalan di Instagram, DM gitu, gue nggak against. Tapi akan lebih seru kalau misalnya setelah kenalan gitu lo tanya, misalkan, Bang ada manggung di mana atau reguler di mana, gue samperin dong, gue pengen kenalan gitu ya. Kenalin gue ya Bang nanti sama temennya gitu. Gue respect banget sama orang kayak gitu. Ya, benar-benar. Karena gue pun berangkat dari hal semacam itu. Semacam itu ya, mungkin dengan cara yang berbeda ya. Ya gitu. Oke, masih ada? Udah sih, selain itu paling latihan kan. Latihan lah, itu wajib sih. Jangan jadiin sosial media itu ajang pamer. Oke. Diskografi dengan ajang pamer tuh beda. Ada garis tipisnya menurut gue. Iya benar-benar. Itu ya balik lagi ya. Iya. Mindset lo ketika lo ngepost itu bukan untuk pamer, tapi mindset lo gue pengen orang lihat bahwa gue main musik. Iya. Bukan lo pamer. Iya. Bukan gue mau pajang buat orang muji gue main musik. Iya, itu dia. Iya. Kalau lo haus pujian, beda akan beda. Benar. Ini penting banget. Gila, Agung dan saya tuh wise banget. Kalau jadi pacarnya sedap banget ya. Gila, beruntung banget cewek yang cewek yang jadi pasangan Agung Munte sih. Oke, jangan kemana-mana. Kan gue yang closing, kok langsung ditutup. Takut ya gue ngomong lagi ya. Komen, like, subscribe. Jadi kalau kalian mau lihat aku, buat kalian yang suka olahraga, wow. Oke, gue thank you banget udah datang di Serundeng, seru-seruan. Thank you, Deng. Seru banget udah jawab-jawab pertanyaan gue dan juga cerita dan berbagi pengalaman yang sangat menarik nih, gila. Benar-benar maksudnya gue juga gara-gara bikin ini terus ngobrol sama ini gue juga jadi menambah wawasan gue. Karena tiap orang beda-beda walaupun kita di dunia yang sama ya. Di dunia musik juga. Mindsetnya jadi nambah ya. Jadi nambah benar-benar ini, dan jadi pelajaran buat gue juga. Semoga ini juga jadi pelajaran buat teman-teman. Yes. Dan juga jangan lupa saksikan episode-episode Serundeng lainnya bersama teman-teman gue yang spektakuler lainnya. Itu. Jangan lupa di-subscribe Moe Production, di-like dan juga di komen. Subscribe. Gitu, dan teman-teman jangan lupa Moe Production itu apa sih? Bisa dicek di Instagram. Oke. @Moe Production di sini. Ini apa sih? Tukang ngorbitin. Apa? Tukang ngorbitin artis. Buat kalian yang mau diorbitin. Iya. Jangan terus Kak, aku mau jadi artis enggak? Bisa kita orbitin, ada duitnya enggak? Itu dah. Gitu, dan juga teman-teman yang masih penasaran dan juga mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan di pas nonton kayak aduh ini ditanyain kayak gitu. Mungkin masih bingung, boleh DM langsung Agung Munte @agungmunte ya. Iya. MUTHE. MUN. Kayak enggak hafal tuh narasumber sendiri. Agung MUNTHE gitu. Buat teman-teman yang pengen tanya boleh DM langsung atau boleh tanya gue juga @laudeng ya. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya dari Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Thank you Gong, cos dulu. Corona geng.